Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Mudah dipahami kan perkataan Yesus di sini? 2000 tahun berarti dia di surga ini masih berwujud manusia bang ya, sampai akhir zaman nanti tubuh dia Loh, mati dulu baru. keadaannya nanti di surga bahkan setelah kematian. Iya, jadi maksudku ini kan belum mati bang, Hmm. kan belum belum akhir zaman, dia kan belum mati. Oh Jadi iya. dia masih manusia Mm-mm. nih selama 2000 tahun ke belakang dan sampai detik ini dia masih manusia yang bertahta di surga. Dalam versi Benar? keyakinan Anda. Terus, Kak, kalau menurut logika abang gimana? Ada keyakinan abang? loh, apa dengan masalah dengan itu? Kalau di dalam Al-Quran dijelaskan Tertulis diangkat ke enggak? hadirat Allah. Diangkat. Ya Tapi tertulis enggak lah. dijabarkan. Dijabarkan maksudnya dalam arti dia berbentuk manusia kah, roh kah, Ini atau Loh, kayaknya masih ngeyel nih. Gini seben aja nih. Kita cek dulu nih. Bro, pilih mana? Pilih mana nih? Membunuh orang tidak bersalah atau Tuhan menyelamatkan orang yang tidak bersalah? Pilih mana? menyelamatkan orang yang tidak bersalah? Kalau Oke. disuruh pilih ya, Ya, secara disuruh pilih. manusia, Nah, secara manusia ya, saya akan secara menjawab itu. manusia. Ah, Baik, baik. Anda masih manusia, saya ingin Anda menjawab secara manusia, gitu Oke. ya. Dengan landasan menjawab Anda diselamatkan orang yang tidak bersalah, begitu ya. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Baik, kita maju sedikit, satu langkah. Di Al-Quran itu sesuai dengan jawaban Anda. Orang tidak bersalah diselamatkan. Nah, kenapa di Bible Anda imani, sedangkan akal Anda setuju tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Kenapa Anda mengimani Yesus dibunuh tidak bersalah? Kenapa iman Anda tak beraan dengan akal Anda? Coba jawab. Iman itu kadang juga nggak sinkron Pak dengan Bang, dengan akal ini. Kadang rencana Oke, Tuhan itu kita nggak bisa baik, menduga-duga baik, gitu loh. baik, Nggak baik, baik. menduga-duga, itulah skenario Tuhan, itulah Baik. maksudku. Jadi di sini jawaban Anda, iman Anda tidak sinkron dengan akal sehat Anda. Clear, nggak bisa dipaksa. Lanjut Ustaz Alif. kalau kehendak Tuhan sebenarnya masuk akal, mengimani kehendak Tuhan, mengimani kehendak iblis baru masuk akal berlawanan. Kan tadi udah Iya sepakat. Bang, iya tahu. Itu alat yang dipakai, Rancangan alat alat yang dipakai. pembunuhan, penyiksaan terhadap Yesus itu adalah rancangan iblis. Iya, Ingat itu loh Bang, perdalam lagi kalimatnya Yohanes 8 dari 37 sampai 44 45 itu jelas perkataan Yesus. Kalau memang benar kamu beriman kepada Tuhan, kata Yesus, bukan membunuh Yesus, tetapi mengasihi Yesus. Itu kata Yesus. Coba di 41-nya kau baca. Jika memang benar Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Tetapi bukan kehendaknya untuk membunuh Yesus. Karena membunuh Yesus adalah kehendak iblis. Itu aja udah jelas. Dan dan buktinya di kitab Anda dijelaskan. Penyaliban terhadap Yesus itu dilakukan atas dasar apa? Atas dasar kehendak iblis yang menghasut siapa? Yudas. Yudas dan aja udah nyesel loh. Yudas aja udah nyesel. iya Kamu nyesel nggak? dan kata akhirnya terpenuhilah nubuat itu dan lunaslah dosa-dosa Lah itu. ilah. Karena sumber dosa itu Lah adalah iblis itu itu. sendiri. Lah itu bukan pengajaran Yesus. Itu Udah, bukan pengajaran iya aku Yesus. ngerti, ngerti maksud abang itu. Dia mengajarkan yang baik kan. Aku ngerti. Lah ya di mana Yesus Orang mengajarkan Yesus dibunuh, disiksa, dihinakan lalu dosa manusia ditebus di mana? itu orang-orang yang menyangkal dia bang, yang melakukan itu. Orang-orang yang Yang menyangkali ada dia. justru dari pengajaran Paulus. Diselamatkan karena iman, percaya kepada Yesus. Kalau Yesus itu disalib, Bahkan sebelum dihinakan. bahkan sebelum disalib pun dia sudah dihina-hina bang, ditolak. Sebelum dia disalib sudah dihina, ditolak. Yang kita Bang bicara Adi tentang balik salib lagi aja ke bang. pembahasan tadi.
Itulah. Ya udah, Anda Ya. kesimpulan berdasarkan kitab Anda, yang menghendaki pembunuhan penyaliban terhadap Yesus itu siapa? Abang bisa diulang? Yang menghendaki Yesus disalib dan dibunuh itu siapa? Tidak ada tertulis dia harus disalib. Berat. Dia harus. Makanya saya tanya, yang menghendaki kalau Yesus itu dibunuh atau disalib itu siapa? Ya itu kan sama-sama kita tahu itu iblis, keinginan iblis. Iblis itu yang kalau Iblis. Iblis. ya iblis Ya itu yang sudah, menyangkal kalau Yesus yang iblis berwujud orang-orang Yahudi pada waktu artinya itu. artinya karya keselamatan Kristen bersumber dari Abang jangan menggiring opini kalau itu iblis. kok menggiring opini? Tadi kan Anda katakan yang menghendaki Yesus disalib adalah iblis. Yesus menghendaki nggak dia disalib? Tidak. Bahkan Yesus bilang, yang kalian lakukan itu, yang hendak membunuh Yesus adalah mengikuti kehendak iblis, bukan mengikuti kehendak Tuhannya Yesus. Ini berkali-kali loh tadi kita bahas. Nah, sekarang yang bersorak-sorai, yang mengaku dosanya ditebus karena Yesus mati di kayu salib, itu adalah Kristen. Sementara penyaliban Yesus adalah karya dari iblis. Artinya benar kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Benar kata iblis. Kata Yesus, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena dia hendak membunuh Yesus. Anda sendiri bangga dengan penyaliban Yesus. Karena konsep dalam Kristen, di luar pengajaran Yesus, Anda ditebus dosanya. Sementara Yesus tidak menghendaki. Yesus itu hanya mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengerjakan keselamatan. Oke, clear ya? Clear lah. Mantap diskusinya. Makanya aku senang aja sih diskusi kayak gini. Nambah-nambah wawasan juga. iya, seneng lah. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Nah, kalau masalah kayak gini Bang udah dari lama sih. Saya sekarang 28 tahun. Dari umur 15 udah kayak pelajari tentang masalah kayak gimana. Kayak Lah, udah banyak cobaan yang lebih daripada ini Bang. Yang kalau masalah ini aja nggak akan buat saya Bang. iya. Nggak apa-apa. Ingat, kamu percaya kan dengan perkataan Yesus? Kan intinya gitu. Saya iman itu. Kamu percaya nggak dengan perkataan Yesus? Nah, ketika Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu, kamu percaya? Abang salah menafsirkan. Loh, kok salah menafsirkan? Abang Gimana sih? Kan tadi Anda sudah sepakat. Abang menggiring ke situ itu abang mau berdosa. Apa yang menjadi saya berdosa? Abang boleh meyakini apa yang abang jalan itu benar, tapi jangan menganggap orang lain itu salah, Bang. Itu abang itu salah. Loh, aku ajarin abang nih. Kok malah jadi menjas orang? Enggak, saya tanya, apa yang saya salah di situ? Salahnya penafsiran abang soal itu. Karena Oke, penebusan baik. dosa yang abang itu abang oke lah abang membaca, tapi abang tidak mengerti. Beda orang membaca sama mengerti. Sih? Anda tadi sudah sepakat. Yohanes 8 dari 37 sampai 44 di situ dikatakan, yang menghendaki Yesus dibunuh adalah pekerjaan siapa? Iya, iblis, Bang. Itu alat yang dipakai Tuhan untuk menyempurnakan Yesus yang dibuat Tuhan. Nah, Yesus menghendaki kata saya ini, Bang. Pahami dulu. Bukan. Loh, di situ Tuhan tidak menghendaki. Iya. Di mana di situ Tuhan menghendaki? Coba nih saya kasih tahu Anda ya.
Oke, baik, baik, baik. Mari kita Makanya saya buka mengambil lagi contoh soal Abraham tadi, karena Tuhan tidak senang sama sesuatu hal, sebentar, tapi dia meminta pada hambanya untuk mengorbankan anaknya. sebentar. Kan contohnya begitu Nah, aja, ini. simpelnya. Baik, 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 baik. Nih, mari kita pelan-pelan lagi ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Baik, menurut Yesus di sini, pembunuhan terhadap Yesus adalah kehendak iblis. Dan di dalam iblis tidak ada kebenaran, kata Yesus. Pembunuhan terhadap Yesus tidak ada kebenaran, karena itu adalah kehendak iblis. Masih belum paham juga di sini. Memang perlu dibalik-balik kayaknya membahas ini. Kacau sudah kalau Mana nih? kacau sudah itu Ustaz kalau iman itu nak berakal sehat. Disinilah faktor menjadi perdebatan tiap hari. Tadi jawabannya sangat sederhana loh. Kalau kita berakal sehat sebagai manusia, mestinya ya Yesua Masya itu diselamatkan kalau sesuai akal sehat. Tapi iman saya ini mengatakan Yesus itu mati di salib. Dan dia udah mengakui bahwa iman dia itu menabrak akal sehatnya. Ini kalau udah jadi begini problem loh ini. Serius, inilah sulit memang diskusi kalau akal sehat udah ditabrak oleh iman. Mestinya itu orang beriman kalau akalnya masuk. Gitu loh. Nah inilah menjadi perdebatan tiap hari. Kita berbicara sebagaimana manusia yang berakal, dia menjawab sebagaimana iman yang nabrak akal itu. Kagak ketemu coy. Kagak ketemu jadinya gitu. Bukankah di Amsal 3 nomor 5 kalau nggak salah itu, jangan berbuat sesuai dengan kehendakmu sendiri. Nggak boleh. Nih kalian dengar ya, lebih lucu lagi orang-orang yang di sini. Dia sudah tahu ini hari-hari didebatkan, tapi masih didebatkan terus. Gak akan ada ketemu pangkalnya. Abang ini sendiri yang ngomong. Jadi untuk Ketemu apa? Bang, ketemu. Karena tidak sedikit juga manusia yang tersadarkan. Ya, dan tidak sedikit juga orang yang sama-sama lah. Sama-sama Iya, aja. iya, makanya ketemu jadinya kan, ada poinnya kan. Ini masalah iman aja kan. Jadi ibaratnya satu lari ke sini ya berapa lari ke sana. Gitu-gitu aja. Namanya juga manusia, Bang. Iya kita paham, Bang. Benar Kita kan Benar kita Benar nggak iya. yang aku ngomong? Kita ini benar. nggak kita ini nggak memaksa iman Anda, Bro. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita udah serobit sebagaimana kita manusia berakal. Kita setuju bahwa membunuh orang itu tidak bersalah, nggak baik. Akal nih jalan nih. Kalau Tapi masalah iman akal, dengerin dulu. Tapi iman Nah. masuk, nak berakalnya gitu loh. Iya, emang saya lebih mengutamakan iman, Bang. Nanti Oh juga di iya. akhir zaman sesuatu yang lebih jelas, lebih penuh Oke, dengan kalau tipu begitu, muslihat itu ditampilkan, Bang. kalau begitu saya pengen tanya Surga di dulu. tangan kiri dan neraka di tangan kanan. Kamu pilih yang mana? Ketika kita memilih surga, apa yang kita dapatkan? Kita masuk ke neraka. Oke. Itu semua logika masuk di akhir zaman nanti, Bang. Percayalah, Bang. Kalau Iya, iman dengerin kita dulu. kuat, Dengerin dulu, Bro. Dasar kamu buat beriman semua apa, Bro? dengerin ya. Dengerin dasar beriman kamu apa, Bro? Iman itu, Bang, sesuatu yang kita tidak lihat, kita tidak dengar. Saya nggak tidak nanya iman itu rasakan. dilihat apa enggak. Inilah jadinya nih gini. Iya, itulah iman saya. Itulah Ya, iman kamu saya. mempercayai Tapi segala, saya- dengerin. Saya sederhanakan bahasanya. Kamu mempercayai segala sesuatu itu berdasarkan apa? Berdasarkan kenyamanan saya sangat nyaman. Nyaman beriman enggak? Bukan itu pertanyaannya. Begini nih, contoh nih ya. Kamu tahu 1 tambah 1 sama dengan 2 itu kenapa? Tahu 1 tambah 1 sama Tahu dengan ya, dengan itu 2.
Itu kalau di matematika bang, kalau di sosiologi 1+1 itu bisa jadi banyak loh bang, beda. Kalau abang mau analogikan atau apa, maksudnya menyamakan dengan hal itu, abang salah sudah itu, sudah jatuhnya salah. Oke, 1 Kalau tambah di 1 salah ya. 1 tambah 1 sama dengan 2 salah, oke, nggak apa-apa. di Baik. matematika, di sosiologi beda. Oke, nggak Nah, apa-apa. Sosiologi kan bukan matematika, Bang. iya makanya itulah bang. Oke, baik, baik. Itu maksud saya Sekarang, pandangan hidup orang, oke, apa yang dia sekarang pelajari. dengerin. Sekarang kamu ini beriman berdasarkan apa? Semua yang dikatakan Yesus saya iman. Udah Baik, itu baik. aja Kita intinya. cek satu ya. Semua yang dikatakan Yesus Anda imani. Nah, Baik. kalau abang ambil 1, saya punya 10 buat abang. Ya nggak apa-apa, bandingin aja nanti. Kita cek, saya ambil 1 data, terus kamu ambil 10 data, kita cek yang manakah yang masuk akal, yang mananya iman buta. Oke, jadi Anda beriman berdasarkan perkataan atau pernyataan dan pengajaran Yesus. Deal di sini. Kita cek satu aja ya. Nah, jangan abang sebutin yang dia hidupin orang mati, ya nggak masuk akal tuh soalnya. Santai aja, jangan setir saya. Saya hanya mengambil yang mudah nih mengerti. Abang bicara soal akal-akal terus dari tadi. Saya hanya mengambil, dengerin. Saya mengambil, ngomong terus. Santai. Anda beriman, iman Anda itu berdasarkan pengajaran Yesus. Betul ya? Baik. Ambil contoh 1. Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Ya. Setuju? Setuju. Setuju. Baik. Iman Anda, Tuhan Anda esa atau tidak? Sebenarnya dia itu satu. Nah, kalau mau dijelaskan lagi nanti larinya ke Trinitas. Trinitas panjang lagi penjelasannya. Ntar dulu, ini jangan dipersulit. Iman Anda saya uji sesuai pernyataan Yesus. Saya ulang sekali lagi ya. Mohon dipermudah bro, jangan dipersulit. Saya ini guru loh. Dengerin. Pernyataan Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. 1. Setuju? Oke. Kalau saya boleh cross check, Tuhan kamu ada berapa? Tuhan Allah Bapa. 1. Dan dia menjadi firman. Berarti kamu ini beriman ngarang, bukan berdasarkan perintah Yesus, bukan pengajaran Yesus. Lu tambah-tambahin. Bapak boleh berpikir tentang saya ulang kembali. Saya ulang kembali. Dengarkan baik-baik. Yesus berkata, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa. Ehad 1. Anda setuju? Setuju. Setuju. Baik. Dia tidak mengatakan, udah stop. Orang Israel, akulah Tuhan. Dia tidak mungkin mengatakan. Saya nggak ngomong di situ. Menurut Anda nih, Tuhan yang satu itu menurut Yesus, A Bapa, B dia sendiri. Siapa? Silakan. Kenapa? Apa tadi, Pak? Makanya kalau orang ngomong jangan ngomong juga. Enggak, saya memang agak rada-rada kerasa. Saya ulang. Ya, oke. Menurut Yesus, Tuhan itu satu. Sekarang saya tes iman Anda. Siapakah Tuhan yang satu itu menurut Yesus? A. Bapa, B. Yesus. Sejatinya itu Allah Bapa. Oke, baik. Pinter. Artinya di sini, dengerin, Anda udah jawab. Artinya di sini Tuhan itu satu menurut Kristen, yang Tuhan adalah Bapa, bukan Yesus. Setuju? Ya, setuju. Setuju. Tepuk tangan semua teman kita Moriana. Sudah tidak menuhankan Yesus. Tepuk tangan semua. Oke, baik. Artinya Anda ini sudah mulai akalnya jalan. Jadi Anda beriman mengenai Tuhan yang satu itu berdasarkan Anda membaca pengajaran Yesus dan Anda berakal. Sehingga Anda mengimani bahwa Tuhan itu satu. Bukan ujuk-ujuk imani. Pasti Anda belajar dulu di sana. Apa itu akal Anda berfungsi? Artinya adalah akal masuk, iman masuk. Bukan iman buta. Setuju? Iya.
setuju. Sip. Dan intinya saya Oke. tidak akan pernah mengimani Muhammad. Udah itu aja. Saya nggak arah ke kesimpulan. sana, saya nggak minta mengimani sana, enggak. Ini Larinya intern kemana? kamu ini. Larinya Jadi kemana? Nanti sekarang juga kita suruh ke ya, situ. jangan pindah dulu, Bener bro. nggak? Jadi sekarang Anda udah kita teken ya, Yesus bukan Tuhan ya. Sesuai pernyataan kamu tadi itu loh. Mau tak berat lagi pakai iman. Nah, Setuju iya, Yesus bukan Tuhan? Panjang lagi kalau ku jelasin Pak. Jadi Enggak setuju Yesus bukan Tuhan. dia adalah dia itu sendiri, Pak. Ah, ini namanya lu nambah. Dialah dia itu sendiri. Lu nambah sendiri, ini namanya nambah. Kan tadi udah jelas dari awal. Yesus berkata, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan kita itu esa, satu, tunggal. Anda yakin? Anda pengikut Yesus. Saya tanya lagi, Anda Tuhannya berapa? Satu. Siapakah Tuhan yang satu itu menurut Yesus? Jawaban Anda adalah Bapa. Artinya Yesus bukan Tuhan. Deal-dealan kita di sini. Mana kalau dia Kenapa Anda menambahkan lagi bla 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 bla? Gitu. Deal. bagaimana? Nah, kalau akal main, bro, kita nyambung diskusinya. Tapi kalau iman masuk, kagak nyambung jadinya. Kira-kira begitu. Ustaz Alif saya kembalikan. Sorry, lanjut Ustaz. Udah cukup sama dia. Tadi udah banyak harus merenung. Dia juga udah mau turun berkali-kali. Udah disepakati juga kalau penyaliban itu memang karya iblis. Jadi iman dia itu berlandaskan dari karya iblis. Ya mau dia apain lagi? Ya terus kalau di agama kalian siapa yang misalkan Yudas? Tidak disebutkan namanya. Tadi sudah dibilang. Ya, oke, Yudas ya. Enggak. Al-Quran enggak menulis nama. Oh, enggak ada. Oh, kira Enggak menulis nama. Jadi, wah, pantas Ustaz bingung ditanya. Wah. Kok bingung? Iya, Tadi Ustaz menjawab enggak menulis nama. Ustaz Abdul Somad keras loh jawab bilangnya. Assalamualaikum. Di mana pernah ada Ustaz Abdul Somad mengatakan di Al-Quran ada nama Yudas? Enggak ada. Kamu nama-nama aja. Di TikTok ini suka nonton dia juga. Makanya saya Berarti bilang, Anda itu kurang mencerna pembicaraan orang. makanya kan dari awal kan saya bilang. Ya, kalau itu masalah jawabnya beda-beda, tafsiran kepada siapa itu boleh-boleh saja. Anda kan hanya kepada Al-Quran. Al-Quran tidak menyebut nama. Kalau Anda mempermasalahkan tidak menyebut nama, kamu punya PR yang ketiga. Ingat, Jadinya di fitnah sini dong, dikatakan kalau ya. kayak gitu. Loh, kan pemeran utama saya bilang yang sedang dibahas, Iya, bukan jatuhnya kan figuran. fitnah kalau mau dibahas-bahas kayak gitu. Gantian bicara bro, Yudas sudah gantian. Fitnah. Yudas sudah berdosa Baik. menyangkali Yesus. Apa mengkhianati. Bentar dulu Oke, tadi baik, ini tadi. Kalau baik, begitu sebentar. ya, kalau mau minta nama, Nah, ini. ada izin tadi. Ada 3 orang yang Hmm. disalib, gitu Nah, ya. benar. Yang tengah itu Yesus, kiri Nah. kanan siapa? Termasuk Simon. Yang satu maaf nih saya kurang perdalam agama tapi Mana datanya Simon yang disalib? itu tadi dia memikul salibnya. Bukan dia yang disalib, dia mikul, bukan disalib. Ada aja lu. Aduh. Oke, Ya, saya lanjut. punya pertanyaan menarik. Oke, gini. Jawab Yesus, kata Yesus nih, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru, waktuku hampir tiba. Pertanyaan saya, pergilah ke kota kepada si Anu. Nah, ini nggak nyebut nama. Siapa si Anu itu? Matius 26:18. Itu kalau misalnya kita si Anu begitu, kita harus baca ayat sebelumnya, Pak, biar kita paham. Iya, Baca silakan. sebelumnya siapa? Harus saya bacakan dan Ini saya Yesus jelaskan tidak gitu. menyebut nama. Iya, Yesus tidak menyebut nama. Dia mengatakan kepada si Anu. Pertanyaan saya, si Anu ini siapa? Kok ada di ayat Alkitab mengatakan si Anu? Ada
Coba baca. Ada. Gimana sih? Ah, ini nih saya. Ini bahaya. Oke, Tampilkan, Ustaz. oke. Bahaya ini. Oke, Diam dulu, baik, ditampilkan baik, datanya, baik. bro. Bro, kami ini muslim nggak pernah ngada-ngada loh. Selalu ada data. Ada kasih anu dikatakan. Ya sekarang kamu bantah datamu, silakan Ustaz, tampilkan. Aneh-aneh aja. Lo diam dulu, Sebentar ya. Siapa si Anu itu? Kamu baca ya. Kamu yang baca. Mana gelap? Nomor 18. 18. Ini belum keluar ya? Udah. Udah. Mana? Aduh. Pergilah Iya. ke kota. Baca. Lo diam dulu, bro. Ini Baca. Dia suruh baca. Baca ini, baca. Sumpah gelap. Pergilah. Ini Tuhan Yesus ini Gelap. Sumpah. Ini Tuhan Kalau nggak bisa baca berarti Anda diam, kita bacakan. Enggak apa-apa, kita bijak kok. Dibacain aja, Ustaz. Dia bilang bukan Yesus katanya. Oke, ini kata Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Ini bahaya ini orang-orang begini nih. Datanya ada ya, bro, si Anu ya. Dil, ada data? Dia tolak Bang Handi. Matius berapa? Dia pikir kita kara. Oke, Bro. Matius 26. Kamu ada perangkat lain di situ? Ya ada Alkitab. Matius 26:18. Kamu baca. Coba baca. Saya Bro. tutup kamera pasal 26 kalau ayat memang 18 ya. kamu. Matius 26:18. Kamu 18. baca. Baca. Matius 26:18. Nanti di sini yang nggak tahu Bible-nya siapa? Tadi dia bantah, mana ada si Anu di Bible, dikasih ngeyel. Iya, makanya. Itu tadi abang Tidak, dia pikir kita ngarang-ngarang Bang Handi. enggak ini Abang Alif tadi Iya. bikin ayat kan di layarnya gelap loh. Ya udah kamu Bukan baca, bikinan kamu baca. Bang Alif itu isi Bible. Bible itu Ya udah lah, kamu yang baca. jelas semua. Bukan itu maksudnya, dia nggak bisa baca tampil di layar, di kameranya dia gelap, gitu loh maksudnya. Iya. Nah, Mungkin sinyalnya. Mungkin. Sekarang kamu yang buka sendiri, baca di situ. Situ punya Bible nggak, bro? Ada ini di Alkitab. Ya udah buka Matius 26:18. Jangan-jangan kita yang ngarang ada kata si Anu, coba dibuka. Buka di ini aja, buka di apa? Google aja. Oke, terserah. Yang penting jangan buka baju. Matius 26:18 coba. Pasal 26 ya? Iya. 18. Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan. Nah, si Anu ada. Hampir tiba di dalam. Udah cukup, cuman kata si Anu doang sih kita. Ada si Anu ya. Oke. Nah, pertanyaan Ustadz Alif. Siapakah si Anu itu? Silakan. Ya itu saya Anu itu lato-lato, Pak. dari Siapa? Si Anu? kalau mau dipahami itu apa? Harus pakai iman. Lato-lato. Pakai iman. Enggak, harus Jangan. cerita sebelumnya, sebelum dari ayat itu tertulis. Coba baca atasnya. Kejadian sampai Wahyu. Ya, kalau Silakan. ketahuan nggak rahasia lagi lah. Yesus bilang si Anu gimana sih? Justru dia merahasiakan. Anu itu lato-lato. Jangan Bang. Bang nggak boleh kita gitu. Jangan. Nggak boleh. Ini Iya, jangan saudara kita. ketawain, nanti kalian kena karma kalian tuh. Jangan. Si Anu itu siapa Bang? Muri. Saya kurang paham Bang ayat itu. Nah, kalau si Anu adalah artinya menunjuk seseorang yang tidak menyebut nama. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini bisa menebak si Anu ini siapa. Hanya Yesus yang tahu sebagaimana penulis. Oke, jadi semua orang yang ada di sini tidak tahu si Anu itu namanya siapa. Oke, Tapi biasanya kalau misalnya ada si Anu begitu ya itu tertulis di sebelumnya, maksudnya di ayat-ayat sebelumnya. Di atas sebelumnya kagak ada. Kalau ada orang disebut di sebelumnya itu pasti Yesus menyebut bukan si Anu, langsung menyebut nama. Kagak ada, baca aja sebelumnya. Mulai dari 10 deh sampai 17.
Kagak ada gitu loh. Jadi si Anu adalah orang yang dirahasiakan identitasnya. Sama dengan kita di Muslim, si Fulan. Ada nggak ngerti si Fulan itu siapa, teman Muslim di sini? Si Fulan itu siapa? Ustaz Ya, Alif, si maksudnya Fulan siapa Ustaz? Dulu diam dulu, saya tanya Ustaz. Ustaz, si Fulan siapa? Ya Ustaz? si Fulan itu kan tidak Orang. menyebut nama. Ya itu sama si Seorang. Anu. Si Anu. Tidak, Abang Handi izin. Kalau kita si Fulan kan jelas itu manusia. Tetapi si Anu tidak jelas. Kan ada juga ayatnya kota Anu. Ya, Yakobus iya, 4:13. tapi Kota Anu. ya Di betul. Matius Tapi itu anggaplah si gini, Anu misal. orang. ya kalau anak SD pasti nggak Maka ngerti. Kalau dibilang akan kota anu, tetapi orang yang dibunuh dan disalib itu adalah si Anu yang diserupakan dengan Nabi Isa. Nggak ada masalah juga kan? Tidak diketahui namanya. berarti sama Toh, kejadiannya waktu apa yang Abraham itu mengorbankan anaknya, di situ juga si Anu ditulis. loh kok jadi ke Abraham lagi? Nah, contohnya aja bang, maksudnya apakah kan di Ya situ di Al-Quran udah. kan tadi disebutkan juga kalau Ismail Intinya si Anu udah ya. Jadi jangan tuntut sesuatu yang tidak penting dan bukan substansi. Al-Quran membahas adalah pemeran utamanya, yaitu Al-Masih Putra Maryam, bukan pemeran yang penggantinya. Yang dibahas itu pemeran utamanya gitu loh. Gitu. Betul. Oke. Nah, kalau Lanjut, kita Bang Dik. ingin diskusi akademik dengan penafsiran yang ilmiah, boleh kita menyebut nama. Tentu dengan membaca sejarah. Boleh menafsirkan. Gitu loh. Nah, sekarang apakah Anda punya keilmuan untuk masuk ke kajian akademik dalam menafsirkan sebuah kitab suci? Nah, kalau Anda nggak punya keilmuan kapasitas di sana, ya nggak bisa juga. Nah, itulah yang Ya, makanya dimaksud oleh para ustadz-ustadz kami memberikan penafsiran dengan kajian akademik berdasarkan sejarah. Boleh si Anu itu kita tafsirkan sebagai bentuk memperkuat iman dan kemudian membuat kita bisa menafsirkan sesuai dengan kajian akademik. Seperti di Al-Quran dijelaskan, tidak disebutkan namanya. Tapi banyak ustadz-ustadz dalam hal menjelaskan, dalam kajian menafsirkan, tapi tidak merusak inti dasar Al-Quran, hanya kajian akademik untuk mempelajari sejarah, boleh menyebut nama. Tapi kalau menyebut nama itu bukan ayat suci, sebagai bentuk pembelajaran saja. Kira-kira begitu coy. Jadi sekali lagi kalau Anda menuntut nama yang diserupakan, berarti Anda juga menuntut Yesus. Siapa si Anu itu? Nah, sebelum Anda nyebrang untuk menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut nama, tuntut dulu Tuhan Anda. Hai Tuhan Yesus, siapa si Anu itu? Nah, setelah ada jawaban dan tidak ada jawaban, ya mari berpikir jernih. Makanya teman-teman Kristen itu banyak sekali sesuatu yang tidak perlu dituntut. Kenapa? Karena dia kurang membaca Bible-nya sendiri. Nah, giliran dikik balik kayak gini, baru terbuka berpikirnya. Nah, saya nggak ingin menjatuhkan Anda di sini. Ya mari kita sama-sama saling menghormati satu sama lain. Kalau orang sudah menjawab, jangan tanya lagi. Sudah menjawab, jangan tanya lagi. Nanti dikik balik kayak tadi. Ada si Anu. Loh, justru saya pengen belajar kan. Salah aja kan. Oke, deal? Oke, deal. Aman aja. Deal sampai sini ya. Tapi Deal? nggak apa-apa kan? Deal. Oke, thank you. Tapi nggak apa-apa kan, misalnya besok-besok kembali lagi bahas sesuatu. Boleh tiap hari lu datang sini. Kami butuh orang kayak Anda, sopan, santai, tidak ada menghujat, saling menghormati. Kita ini bro, kita boleh berlainan akidah, berlainan agama. Tapi ini kan kita masih di bawah naungan merah putih. Kita bersaudara sebangsa dan setanah air. Ya, Kita nggak boleh pada saling dasarnya menghujat. kembali ke tempat yang sama kan. Kita nggak boleh saling menghujat. Besok-besok kita ketemu di jalan, misalnya saya lagi ada kesulitan, lu lewat.
Itu Bang Handi. Sesama manusia harus tolong menolong, coy. Setuju? Setuju. Oke, thank you, brother. Assalamualaikum, Boris. Imanmu. Hanya Islam ada begini nih. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. Itu toleransi dari kami. Kami Ini tidak ngomong boleh ke mengganggu saya, Bro. kayak kenapa Bang? Ini ngomongnya ke saya, maksudnya yang tadi Kepada Bang. semua orang yang mendengarkan di sini. Oh, Ini kan udah bahasa umum untuk menutup diskusi ini kan gitu. oke. Gitu. Kira-kira gitu, Bro. Islam itu indah. Islam itu selalu mengajarkan hablum minannasnya paling oke bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 1 kali 24 jam semua terkoneksi dengan ajaran Islam. Mulai bangun tidur lagi, semua diatur oleh Islam. Nggak ada yang luput dari itu. Semoga saja kedepannya kita diskusi lebih baik lagi. Mari kita mempergunakan akal kita agar mudah mencerna sesuatu. Akal nggak boleh bertabrakan dengan iman. Iman harus masuk akal. Thank you. Untuk yang ada di Andi Slebes Channel, sekian dulu. Habis ini akan saya bergabung dengan topik yang menarik lagi. Mohon maaf atas segala hilap. Saya Andi Slebes mengucapkan juga terima kasih kepada Bang Dalpo yang sudi kiranya membawa Komal demi edukasi. Terima kasih kepada Ketua Umum Apologet Islam Indonesia, Ustadz Alif yang banyak memberikan pencerahan edukasi kepada kita semua. Semoga Ustadz kita semuanya kaum muslimin muslimat di mana saja berada dimudahkan segala urusannya dan diberi kesehatan untuk memperjuangkan Islam. Saya Handi mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama saling mendoakan kebaikan, nasihat dalam kebaikan. Oke, Mantap Abang-abang. Bang Handi, Masya Aku Allah. izin pamit ya, izin outro ya, Bang Alif. Bang Oke, Alif. brother. Siap. Oke. Makasih semua. Silakan. Nah, enak diskusi begini, selesai kita pamit baik-baik, kita bersaudara. Mantap kan? Mantap. Mantap. Kalau diskusi sama si Anu mantap memang. Si Bulan. Bukan sama si Bulan. Masya Allah. Ada 2 itu. Ini ya, ada 1. Siapa? Tukang bakso. Cuma tukang bakso kadang-kala lucunya gini. Dia sendiri minta telepon aja Yesus kalau mau bertanya. Cuma intinya mereka tidak menghujat ya. Ini ya. Kawannya Pak. Ini. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera. Salam sejahtera. Semangat malam. Tuhan Yesus. Gimana? Adakah nomor teleponnya Tuhan Yesus? Waduh. Ya itu kawannya. Ya, ngerjain orang kan memang enak, tapi gimana lagi ya? Kerjain. Bang, kamu Silakan, hari Pak. ini Bang, selamat malam. Ya, sudah mengabarkan kematian Tuhan atau belum? mau ngabarkan kematian Tuhan. Tuhan kan sumber hidup kita, bro. Kok mati? Oh, kan dalam ajaranmu memang harus mengabarkan kematian Tuhan kan? Ya, itu kan kemanusiaan sang firman itu yang dikorbankan. Kami nggak mengabarkan sembelih sapi, itu aja intinya. Bukan. Sapinya udah dikorbankan belum? Udah itu enggak. Nah, ini sekarang kita tadi kan Bang Dalbos, saya pamit dulu. Ustadz Alif, saya terjadwal dengan Bang Siap. Joma ya. Izin ya.
Siap, 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 siap. Siap, siap. Siap, Pak. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang. Kitab Anda mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ini ajaran Paulus mulu. Ya, begini loh Bang, kalau masalah Iya. itu, karena di dalam iman kekristenan itu kan mempercayai bahwasannya yang dikurbankan itu adalah ya kemanusiaan sang firman Allah itu sendiri, begitu ya. Jadi ketika konteksnya di sini tentang Tuhan, ya tentu itu adalah gelar sang firman itu yang menjadi manusia, ya. Tentu Tuhan di sini kan dia penguasa, ya, penguasa panggilan lain dari sesembahan begitu ya, Tuhan, bisa juga Tuhan, Tuan-tuan takur, Tuan-tuan tanah begitu ya, yang punya gitu ibaratnya, yang punya kemanusiaan itu adalah dia sendiri gitu, dia berhak mengasihi kepada makhluk ciptaannya lain, manusia lain ya, untuk menebus dosa. Mungkin abang bertanya, loh kok enak banget ya, kok ditebus dosanya ya. Makna dari penebusan dosa itu begini loh Bang, ya. Ketika kita memahami, mengikuti ajaran Allah itu, yaitu dengan Allah berfirman itu yang di kitab suci itu ya, itu kita harus mengikuti dari Kejadian sampai Wahyu. Itu arti dari makna penebusan dosa. Puncaknya di Wahyu, ya. Setelah firman Allah itu berentet-rentet, ya, dia memilih satu bangsa agar firmannya itu disampaikan lewat bangsa tersebut, ya, bangsa tersebut menyampaikan ya, bla 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 bla, mengorbankan domba, ya, untuk menandakan gitu ya, menandakan bahwasanya inilah bani pilihanku bangsa Israel, ya halal haram, ya. Dari makanan pun dia memisahkan begitu, dari makanan, dari keturunannya pun dipotong anunya itu Bang, apa namanya itu ya, sunat itu kan, itu menandakan keturunan Abraham, ya. Melalui keturunan Abraham, Bani Abraham yaitu Israel sampai sekarang, itu firman Allah itu berkenan atas mereka. Jadi melalui bangsa itu tersebar ke seluruh dunia firman Allah itu. Nah, jadi ya, jadi intinya kamu hari ini sudah mengabarkan kematian Tuhanmu. Oke, kalau di sini akar kata Tuhan itu kan dari kata Tuhan juga ya Bang ya. Ketika disebut jadi Tuhan, ya, itu konteksnya dalam arti firman Allah, bukan lagi Tuhan seperti benda atau makhluk ya. Itu konteksnya ke sang penguasa. Karena sang penguasa ini dia tidak berfisik. Yang fisik itu yang dikorbankan. Jadi Tuhan itu berhak ya menaruh kata-katanya, menaruh firman-Nya itu dalam bentuk apa saja ya. Begitu. Kematian Kristus. Jadi ya, Kristus itu kan orang yang diurapi. Begitu, Bang. Iya. Jadi hari ini Anda sudah mengabarkan kematian Tuhanmu. Tuhan di sini bisa diartikan dengan Tuhan ya. Karena akar kata Tuhan ya berasal dari kata Tuhan ya. Wah. Nah, kenapa dia disebut Tuhan ya? Karena dari sang firman itu sendiri ya. Kita tahu kan kalau kita bicara tentang hakikat keilahian Allah ya, dia tidak pernah mati. Kok Tuhan mati bahkan begitu? Kok Tuhan mati? Ya tentu di dalam konteks ini adalah Tuhan itu kan gelar sang firman yang turun menjadi manusia itu. Ya, gelarnya ya. Itu Tuhan itu tentu memiliki hakikat keilahiannya ya. Yang mati itu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Oke. Itu dia cara pemahamannya. Sama dengan gini lah, Bos. Baik. Ketika ada orang yang bernarasi Allah Maha melihat, dengan tangan Allah membalas atau bagaimana lah, dengan kasih Allah ya, Allah Maha mendengar. Apakah saya tanya kepada Anda, telinga Allah Anda itu berapa besarnya? Kan bukan begitu kita memahami ya.
Kan Iya, tentu baik, dengan baik. hakikat Iya, keilahian Allah itu menjangkau setiap apa yang dibuat oleh manusia. Begitu juga baik, konteks dari ayat tersebut, ya. Yang mati, baik, yang kita baik, lihat kan situ kan manusia. Nah, Tuhannya di mana ya? Tuhannya tetap berkuasa gitu loh. Gitu loh, Bang. baik. Itu Jadi, baik, dari baik. contoh lagi nih bos ya, contoh ya. Udah, Ketika Bang, ya, waktu Yesus adalah anak Allah, durasi ya. kita masih panjang, Bang. Dikit-dikit narasinya. Gimana? Oke, Ya, jadi gantian. Lanjut. barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi Tuhanmu memiliki tubuh dan darah. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Makanya kembali kepada pertanyaan sederhana saya. Apakah Anda sudah mengabarkan kematian Tuhanmu hari ini? Itu aja sih pertanyaan saya. Cuman kok kenapa Anda ini panjang cerita kali dari tadi? Anda buka deh kalau memang dikira ngarang 1 Korintus 11 26 27. Tahu saya, Bang, tahu saya. Kita bermain logika saja. Tahu saya. Iya, Bahkan pertanyaan saya, bahkan di situ kamu ya, sudah mengabarkan kematian Tuhanmu atau belum? akan tetapi begini, Bang. Konotasi kematian Tuhan itu kalau dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, jadi yang dibayangkan dia itu adalah Tuhan, hakikat Tuhan itu yang mati, bukan lagi kemanusiaannya, kan begitu. Itu biar salah kaprah. Makanya saya menjelaskan. Ketika saya dipertanyakan sama Anda, sudahkah Anda mengabarkan kematian Tuhan Anda? Tentu saya di dalam peribadatan itu yang saya imani dalam peribadatan, bukan dalam ranah diskusi. Iya. Kalau diskusi nanti saya yakin Anda akan salah paham. Begitu saja. Karena saya sudah menjelaskan tadi, hakikat keilahian Tuhan itu tidak pernah mati. Kalau Tuhan mati ya berarti bukan Tuhan, kan begitu. Hakikat keilahian Tuhan itu tidak pernah mati. Konteksnya di sini adalah firman Allah yang menjadi manusia, kemanusiaan itu untuk dikurbankan. Untuk apa disebut kata Tuhan di situ? Ya karena dia bisa juga disebut Tuhan, Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala raja, kan gelar-gelar firman. Anak Allah, apakah Allah punya istri? Kan tidak, ya. Begitu dia. Jadi Anda sudah mengabarkan kematian Tuhan Anda hari ini? Kalau di dalam konteksnya di gereja, ya, beribadat, itu kan seremonial ekaristi itu. Yang Anda sebutkan itu seremonial ekaristi. Itu ada sesi tersendiri, ya, mengenang ya tubuh dan darah Kristus, kan gitu. Kristus kan orang yang diurapi. Itu ada lanjutannya, Bang. Bukan sampai di sini kematian Tuhan. Bukan sampai di situ saja. Bukan titik selesai nggak ada lagi begitu ya. Dia ada lanjutannya ya. Tubuh dan darah ya. Tubuh dan darah Kristus. Kristus itu siapa? Nah, tubuh ya, dan darah Tuhan di situ. Iya. Tuhan itu bisa berarti Tuhan. Kan gitu dia. Kenapa disebut Tuhan? Kenapa memakai inilah kenapa LAI memakai kata Tuhan ya? Ya udah. Karena begini, Bang. Karena Tuhan itu ya bisa juga saya ngajak ringan diskusinya kenapa berbelit-kali percaya apa tidak? Silakan. Bukan. Itu adalah pertanggungjawaban iman saya. Aduh ya Allah. Iya Bang, kan saya cuma bertanya sederhana, apakah Anda sudah mengabarkan kematian Tuhanmu hari ini? Itu aja, kalau sudah ya sudah, kalau belum ya silakan kabarkan, gitu aja sih. Gini loh sederhana Bang. Kok pertanyaan. Saya tidak pernah mengabarkan kematian Tuhan. Untuk apa? Untuk apa saya mengabarkan? Konyol kan saya kalau mengabarkan kepada orang yang tidak tahu apa-apa. Lah itu kan ajaran kitabmu. Loh, itu kan saya bilang tadi konteksnya di dalam perayaan Ekaristi gitu. Mas Soten, gini. Iya. Maaf ya, sorry. Ekaristi itu adalah ya
mengenal Hmm. tubuh dan darah Kristus begitu. Itu Tuhan konteks kita pada. Jadi itu konteks kan privasi di Tuhan dalam Anda kan menyebutkan Ekaristi. Jadi Alkitab itu iya. sangat relevan lah ketika kita Mm-mm. berbicara tentang itu ada Enggak, tapi ada intinya konteks tertentu. intinya gini loh Bang, kita kan mau toleransi diskusi. Intinya gini aja, bahwa Anda ini sudah belum mengabarkan kematian Tuhan itu aja sesuai dengan tertulis di kitab Anda. Anda sudah atau belum? Begini loh Bang, ketika Enggak usah panjang lebar lah. Dijawab Aku tadi udah aja, toleransi loh. dijawab belum atau 3, 4, belum 5 atau pertanyaan itu berulang kali. ya, Kalau sudah nggak ada masalah, kalau belum juga nggak ada masalah. Orang cuma aku nanya. Santai aja, tapi kan santai begini, aja. saya bertanya Karena kalau kamu enggak, itu masalahnya itu gini, enggak, gini Bang. dulu. Anda mengharapkan aku mengabarkannya kepada siapa? Gitu aja dulu. Kepada siapa saya kabarkan begitu? Kepada orang yang Ya. Tidak percaya Tuhan kah? Apa yang percaya kepada Tuhan? Tentu kalau orang yang Masalah percaya kepada siapa itu lain urusan. Ya eksistensi udah, Tuhan nanti itu Bang, baru kawan-kawan nanti kalau dia udah ngasih jawaban kasih tahu ya. Sebentar aku ada telepon. Silakan. silakan. Oke. Mas cerdas, mencerdaskan. Itu pertanyaan kan jelas banget. Hari ini jawabnya gini, udah atau belum. Itu jawabannya. Begini loh, kalau saya jawab Enggak, boleh gini. Oke, nanti itu sebentar kamu jawab lah. Saya kasih pertanyaannya gini aja. Ini satu aja pertanyaannya. Tuhan kamu kan Yesus. Yesus itu gini. Tapi mohon maaf ini, kalau Anda berbicara jangan bawa Alkitab. Karena di Kristen itu bukan Alkitab ya, Bible. Alkitab itu cuma di Islam. Nah, jadi pertanyaan saya gini, adanya di situ apakah Yesus, gini, pertanyaannya gini. Yang tidak ada, itu aja loh. Udah, masih nanti Ustadz Talian jelaskan juga. Jadi ini pertanyaan saya gini aja, singkat. Nggak gini, dengerin dulu. Apakah ajaran Yesus itu di saat umat Nasrani meninggal ya? Apakah Yesus mengajarkan harus memakai jas kah?